pasti teman-teman sudah tahu sudah sejak lama. Nama ini digembar-gemborkan, ya, dia menjadi salah satu bidikan untuk masuk di dalam kloter berikut, diproses terus menjalani naturalisasi untuk menjadi pemain tim nasional kita. Saya rasa yang paling dekat ke depan itu adalah Lauren Ulrich, PSSI, yang terus menghubungi, dia bisa kita dapatkan karena memang di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar, satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Garuda bisa makin mengerikan. Bagaimana kalau John Hertman benar-benar mendapatkan 3 tambahan kekuatan baru? Pascal Struijk, Lauren Ulrich, dan Dean Zandbergen? Bukan sekadar menambah nama, tetapi 3 pemain dengan karakter berbeda yang bisa membuat pilihan Hertman semakin banyak. Kalau skenario ini terwujud, skuad Garuda bisa punya senjata dari lini belakang, tengah, sampai lini depan. Dan pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal menjadi kartu as Hertman di FIFA Asian Cup? Dalam skenario ini, perhatian tertuju kepada Pascal Struijk, Lauren Ulrich, dan Dean Zandbergen. Struijk bisa menjadi opsi tambahan di lini pertahanan, Ulrich memberikan kreativitas di lini tengah, sementara Zandbergen bisa memperkaya pilihan di sektor serangan. Bayangkan saja, Hertman tidak lagi hanya memiliki satu pola permainan. Ketika membutuhkan pertahanan yang lebih solid, ia bisa mengubah komposisi belakang. Ketika lini tengah kesulitan menciptakan peluang, pemain dengan karakter kreatif bisa dimasukkan. Dan ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir, Hertman masih mempunyai pemain yang bisa mengubah tempo serangan. Inilah arti sebenarnya dari kedalaman skuad. Bukan hanya memiliki 11 pemain utama yang kuat, tetapi mempunyai pemain cadangan yang juga mampu mengubah jalannya pertandingan, dan kalau semuanya berhasil, persaingan di skuad Garuda juga akan semakin panas. Jai Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choon, Ragnar Oratmangun, Ulla Romeni, dan pemain lainnya tidak bisa merasa aman hanya karena nama besar. Karena di era Hertman, yang menentukan adalah siapa yang paling cocok dengan sistem dan siapa yang paling siap ketika dipanggil. FIFA Asian Cup bisa menjadi panggung pertama untuk menguji kedalaman tersebut. Setelah itu, fokus bergerak menuju Piala Asia 2027, sebelum akhirnya Indonesia menatap proyek yang jauh lebih besar. Kualifikasi Piala Dunia 2030, tulis pilihan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian benar-benar ingin melihat Garuda dengan skuad terkuat dan target juara FIFA Asian Cup, jangan cuma jadi penonton. Like kalau kalian percaya Garuda bisa juara. Komen, Garuda juara, kalau kalian siap melihat perubahan besar. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng, karena kita akan terus kawal proyek Garuda menuju ASEAN, Asia, sampai Piala Dunia 2030. Garuda di dada, Indonesia harga mati. Garuda akhirnya siap turun dengan kekuatan penuh. PSSI menambah 3 pemain kelas Eropa ke dalam proyek Garuda, sementara John Hertman mendapatkan kesempatan untuk memaksimalkan para pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Yang membuat situasi semakin menarik, seluruh pemain abroad yang tersedia diproyeksikan bisa berkumpul tanpa kendala dan memperkuat Indonesia di FIFA Asian Cup. Kalau semua kepingan ini benar-benar terwujud, maka Garuda tidak datang hanya untuk meramaikan turnamen. Targetnya jelas, membangun skuad terkuat dan mengejar gelar juara. Setelah melewati proses evaluasi yang cukup panjang, PSSI dalam skenario ini mulai mengambil langkah yang jauh lebih agresif. John Hertman tidak lagi hanya diminta mempertahankan komposisi yang sudah ada, tetapi diberikan kesempatan untuk melihat seluruh opsi terbaik yang dimiliki Indonesia. Salah satu langkah yang paling menarik adalah rencana penambahan 3 pemain kelas Eropa. Kehadiran 3 pemain baru tersebut diharapkan bisa memberikan warna berbeda terhadap permainan Garuda sekaligus meningkatkan persaingan di dalam skuad. Namun yang paling penting bukan sekadar siapa pemain yang datang. Yang paling penting adalah bagaimana seluruh pemain tersebut bisa disatukan. Dalam skenario ini, para pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di kompetisi luar negeri diproyeksikan dapat berkumpul untuk FIFA Asian Cup. Jika seluruh proses pemanggilan dan persyaratan berjalan lancar, Hertman akhirnya memiliki kesempatan untuk menurunkan komposisi yang jauh lebih lengkap. Bayangkan lini belakang diisi pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa, lini tengah memiliki pemain dengan kemampuan distribusi dan kontrol permainan, kemudian lini depan diperkuat pemain-pemain yang terbiasa menghadapi pertandingan dengan tempo tinggi. Hertman tentu tidak akan asal menurunkan semuanya secara bersamaan. Ia harus menemukan kombinasi terbaik. Karena pemain berkualitas belum tentu otomatis menjadi tim yang berkualitas. Mereka harus memahami sistem, membangun komunikasi, dan memiliki chemistry yang kuat. Disinilah FIFA Asian Cup menjadi sangat penting. Turnamen ini bisa menjadi kesempatan pertama bagi Hertman untuk menguji seluruh formula tersebut. Pemain utama bisa mendapatkan menit bermain, sementara pemain lainnya dipersiapkan sebagai alternatif ketika pertandingan membutuhkan perubahan strategi. Jika Garuda membutuhkan kontrol permainan, Hertman bisa menggunakan kombinasi berbeda. Jika membutuhkan serangan lebih cepat, ia bisa memasukkan pemain dengan karakter eksplosif. Dan ketika pertandingan berjalan buntu, pemain baru bisa menjadi kartu as dari bangku cadangan. Artinya,
Kekuatan Indonesia bukan hanya berada pada 11 pemain pertama. Kekuatan sebenarnya ada pada kedalaman skuad. Pemain lama harus siap bersaing. Pemain baru harus membuktikan kualitas. Dan Hertman harus berani memilih berdasarkan performa. Karena target PSSI dalam skenario ini bukan sekadar tampil bagus. Targetnya adalah juara. Namun perjalanan tidak berhenti setelah FIFA Asian Cup. Apapun hasil turnamen tersebut, Hertman akan mendapatkan data penting mengenai pemain mana yang cocok dengan sistemnya. Dari sana, kerangka tim bisa kembali diperbaiki untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Piala Asia 2027. Di level Asia, Indonesia membutuhkan skuad yang lebih matang. Lawan akan memiliki pengalaman, kualitas, dan tempo permainan yang jauh lebih tinggi. Karena itu, FIFA Asian Cup bisa menjadi fondasi awal. Kemudian fondasi tersebut dikembangkan menuju Piala Asia. Dan setelah itu, seluruh proyek diarahkan menuju target yang lebih besar. Kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi 3 pemain baru yang dibicarakan bukan sekadar tambahan nama. Mereka bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang untuk membuat Garuda memiliki lebih banyak pilihan, lebih banyak persaingan, dan lebih banyak solusi di lapangan. Tetapi tentu saja, semua pemain tetap harus melalui proses resmi dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku sebelum benar-benar dapat memperkuat timnas Indonesia. Karena ketika akhirnya mengenakan jersey merah putih, tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal, naturalisasi, atau diaspora. Semuanya punya satu tugas, memperkuat Garuda. Dan kalau seluruh pemain terbaik benar-benar tersedia, 3 pemain baru berhasil masuk, dan Hertman mampu menyatukan semuanya menjadi satu tim. ASEAN akan melihat Garuda dengan wajah yang berbeda. Menurut kalian, kalau semua pemain terbaik berkumpul, apakah Garuda bisa langsung memburu juara FIFA Asian Cup? Tulis di komentar, Garuda Full Power. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, karena perjalanan Garuda menuju FIFA Asian Cup, Piala Asia 2027, hingga mimpi Piala Dunia 2030 baru saja dimulai. Dalam skenario ini, perhatian kemudian tertuju kepada 3 nama yang disebut sebagai calon tambahan kekuatan Garuda, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen. Ketiganya memiliki karakter yang berbeda sehingga apabila suatu saat seluruh proses resmi berhasil diselesaikan, John Hertman akan mempunyai opsi tambahan untuk membentuk komposisi skuad. Pascal Struijk bisa diproyeksikan untuk memperkuat sektor pertahanan, Laurin Ulrich memberikan alternatif kreativitas di lini tengah, sementara Dinzan Bergen dapat menjadi opsi tambahan untuk memperkuat lini serang. Namun, ketiganya tetap harus melalui proses kewarganegaraan dan kelayakan FIFA sebelum dapat disebut sebagai pemain timnas Indonesia. Jika skenario tersebut benar-benar terwujud, maka persaingan di dalam skuad Garuda akan menjadi semakin menarik. Jai Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ragnar Oratmangun, Ula Romeni, dan sejumlah pemain lainnya harus bersaing dengan wajah-wajah baru yang datang membawa pengalaman berbeda. Hertman tidak akan melihat nama besar semata. Ia harus melihat siapa yang paling cocok dengan sistem permainan yang ingin dibangun. Di lini belakang, kehadiran Pascal Struijk dalam skenario ini bisa memberikan alternatif yang menarik. Dengan postur, pengalaman, dan karakter permainan yang berbeda, ia dapat menjadi salah satu opsi ketika Hertman membutuhkan pertahanan yang lebih kuat. Tetapi tentu saja, Struijk harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya benar-benar siap menjadi bagian dari proyek Garuda dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Kemudian ada Laurin Ulrich, sosok yang dalam skenario ini diproyeksikan memberikan variasi di lini tengah. Hertman bisa saja membutuhkan pemain yang mampu bergerak di antara lini, membawa bola ke area berbahaya, sekaligus membantu menciptakan peluang. Jika Ulrich benar-benar tersedia di masa depan, persaingan di sektor tengah akan semakin menarik karena Indonesia sudah memiliki beberapa pemain dengan karakter berbeda. Sementara itu, Dinzan Bergen bisa menjadi salah satu opsi untuk menambah kedalaman lini serang. Kehadirannya akan memberikan Hertman alternatif ketika membutuhkan pemain dengan karakter berbeda di depan. Apalagi dalam turnamen dengan jadwal padat, memiliki beberapa penyerang dengan gaya permainan berbeda bisa menjadi keuntungan besar. Dan justru disinilah konsep skuad full naturalisasi menjadi menarik. Hertman tidak harus selalu memainkan komposisi yang sama. Dalam satu pertandingan, ia bisa menggunakan pemain dengan kemampuan penguasaan bola untuk mengontrol permainan. Pada pertandingan berikutnya, ia bisa memilih pendekatan yang lebih agresif dengan mengandalkan kecepatan dan transisi. Jika pertandingan berjalan buntu, Hertman masih bisa mengubah permainan melalui pergantian pemain. Bayangkan Indonesia memasuki menit ke-60 dengan skor masih imbang. Lawan mulai kelelahan, tetapi pertahanan mereka masih rapat. Hertman kemudian memasukkan pemain dengan karakter menyerang yang berbeda. Tempo meningkat, tekanan semakin tinggi, dan lawan dipaksa bertahan lebih dalam. Itulah fungsi sebenarnya dari kedalaman skuad. Bukan hanya membuat starting 11 terlihat kuat, tetapi membuat Hertman mempunyai senjata dari menit pertama sampai menit terakhir. Namun semua itu tetap harus dibangun secara bertahap. Pemain naturalisasi dan diaspora yang bermain di Eropa harus mampu beradaptasi dengan pemain lokal. Mereka harus memahami instruksi yang sama, memiliki komunikasi yang baik, dan yang paling penting, memiliki tujuan yang sama ketika mengenakan jersey merah putih. Karena sebanyak apapun pemain berkualitas yang dimiliki Indonesia,
tanpa chemistry semuanya akan sulit berjalan. FIFA Asian Cup kemudian menjadi kesempatan penting untuk menguji semuanya. Dalam skenario ini, Hertman bisa menggunakan turnamen tersebut untuk melihat apakah kombinasi pemain-pemain tersebut benar-benar mampu menghasilkan permainan yang diinginkan. Apakah Jai Itzes cocok dengan kombinasi back baru? Apakah Tom Haye dan Ivar Jenner mampu mengontrol lini tengah dengan pemain baru? Apakah Ragnar Oratmangoen dan Ulla Romeni bisa mendapatkan suplai bola yang cukup? Dan apakah Dinzan Bergen mampu bersaing mendapatkan tempat di lini depan? Semua pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab di lapangan. Setelah FIFA Asian Cup, evaluasi kembali dilakukan. Pemain yang tampil konsisten dipertahankan. Pemain yang masih membutuhkan peningkatan diberikan program khusus. Sementara posisi yang masih memiliki kelemahan kembali menjadi perhatian PSSI dan tim pelatih. Kemudian fokus perlahan diarahkan menuju Piala Asia 2027. Disinilah kualitas skuad akan benar-benar diuji. Lawan-lawan Asia memiliki tempo dan pengalaman yang berbeda. Indonesia membutuhkan pemain yang bukan hanya bagus secara individu, tetapi mampu bertahan dan menyerang sebagai sebuah unit. Karena itu, setiap menit yang dimainkan di FIFA Asian Cup bisa menjadi investasi untuk masa depan. Dan setelah Piala Asia, perjalanan semakin panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jika Hertman mampu mempertahankan kerangka skuad, mengembangkan pemain muda, dan terus memperbaiki posisi yang masih lemah, Indonesia bisa memasuki periode tersebut dengan tim yang jauh lebih matang. Jadi, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen dalam skenario ini bukan sekadar 3 nama tambahan. Mereka bisa menjadi bagian dari puzzle besar. Struijk untuk memperkuat pertahanan, Ulrich untuk menambah kreativitas, Zandbergen untuk memperkaya lini serang. Ditambah pemain naturalisasi dan diaspora yang sudah ada, Hertman akan mempunyai lebih banyak pilihan untuk menyusun strategi. Tetapi sekali lagi, semuanya tetap bergantung pada proses resmi dan kesiapan masing-masing pemain. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan rumor, bukan nilai pasar, dan bukan popularitas. Yang menentukan adalah performa ketika Garuda benar-benar bertanding. Dan kalau melihat proyek ini dari sudut pandang jangka panjang, FIFA Asian Cup bisa menjadi awal sebenarnya dari era baru John Hertman bersama Garuda. Turnamen tersebut bukan hanya tempat untuk mengejar trofi, tetapi juga kesempatan untuk menguji fondasi skuad yang nantinya akan dibawa ke level yang lebih tinggi. Hertman harus mulai menentukan kerangka utama. Siapa yang menjadi pemimpin di lini belakang, siapa yang mengontrol lini tengah, siapa yang menjadi ujung tombak, dan siapa yang paling efektif ketika pertandingan membutuhkan perubahan. Pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdonk, Mees Hilgers, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choeon, Ragnar Oratmangoen, dan Ulla Romeni bisa menjadi bagian dari persaingan tersebut, sementara 3 nama yang selama ini menjadi skenario tambahan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen, baru bisa masuk jika seluruh proses resmi mereka benar-benar selesai. Artinya, Hertman tidak hanya sedang membangun tim untuk satu kompetisi. Ia sedang mencari kerangka Garuda yang bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan. FIFA Asian Cup menjadi tahap pertama. Dari pertandingan-pertandingan tersebut, Hertman bisa melihat karakter pemain ketika menghadapi tekanan, bagaimana mereka bermain bersama, dan seberapa cepat mereka memahami sistem. Hasilnya kemudian menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi Piala Asia 2027. Di Piala Asia, level tantangannya tentu berbeda. Lawan-lawan yang dihadapi akan memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih tinggi. Karena itu, Garuda harus datang bukan sebagai tim yang masih mencari identitas, tetapi sebagai tim yang sudah mempunyai pola permainan yang jelas. Dan disinilah pentingnya proses yang dimulai dari FIFA Asian Cup. Pemain yang tampil bagus mendapatkan kepercayaan. Pemain yang belum konsisten harus meningkatkan performa. Pemain baru harus beradaptasi. Sementara Hertman harus terus mencari kombinasi terbaik. Jika semua berjalan sesuai rencana, ketika memasuki Piala Asia 2027, Indonesia sudah memiliki fondasi yang jauh lebih matang. Namun perjalanan belum selesai. Setelah itu, perhatian akan semakin mengarah kepada kualifikasi Piala Dunia 2030. Target tersebut membutuhkan skuad yang bukan hanya memiliki kualitas individu, tetapi juga pengalaman bermain bersama selama bertahun-tahun. Karena itulah pemain-pemain yang sekarang sedang dikembangkan bisa menjadi bagian dari generasi penting Garuda. Mereka akan mendapatkan pengalaman dari pertandingan ASEAN, kemudian menghadapi lawan-lawan Asia, dan akhirnya membawa pengalaman tersebut ke persaingan yang jauh lebih besar. Jadi, jika ada yang bertanya mengapa Hertman membutuhkan banyak pilihan pemain, jawabannya sederhana. Karena proyek 2030 tidak bisa dibangun dalam satu malam. Dibutuhkan proses, dibutuhkan regenerasi, dibutuhkan persaingan, dan yang paling penting, dibutuhkan skuad yang mampu berkembang dari satu turnamen ke turnamen berikutnya. Dalam skenario ini, FIFA Asian Cup adalah titik awal, Piala Asia 2027 menjadi ujian peningkatan level, sedangkan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi salah satu tujuan terbesar dari proyek tersebut. Dan 3 pemain baru yang selama ini menjadi pembahasan bisa menjadi salah satu bagian dari proses tersebut jika mereka benar-benar berhasil menyelesaikan seluruh tahapan resmi. Karena pada akhirnya, Hertman tidak sedang mencari skuad yang hanya kuat selama beberapa pertandingan. Ia sedang membangun Garuda yang diharapkan semakin kuat setiap tahunnya. Dari ASEAN menuju Asia.
dari Asia menuju panggung kualifikasi Piala Dunia. Dan dari sinilah perjalanan panjang Garuda menuju 2030 benar-benar dimulai. Dalam skenario ini, langkah PSSI memberikan kebebasan lebih besar kepada John Hertman dalam menentukan pemanggilan skuad FIFA ASEAN Cup menjadi salah satu bagian paling menarik dari proyek Garuda. Setelah melalui evaluasi dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Hertman kini tidak hanya dituntut untuk memilih pemain berdasarkan nama besar atau popularitas, tetapi diberikan ruang untuk menentukan siapa yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan taktiknya. Artinya, pintu skuad menjadi semakin terbuka bagi pemain naturalisasi, diaspora, maupun pemain lokal yang menunjukkan performa terbaik di klub masing-masing. Hertman bisa melihat kebutuhan setiap posisi secara lebih detail, kemudian menentukan pemain berdasarkan kemampuan menjalankan sistem, kondisi fisik, pengalaman pertandingan internasional, serta karakter yang dibutuhkan ketika menghadapi tekanan. Dalam skenario ini, PSSI memahami bahwa FIFA ASEAN Cup harus menjadi kesempatan penting untuk membangun skuad yang lebih kuat, sehingga keputusan akhir mengenai komposisi pemain menjadi bagian penting dari strategi Hertman. Kebebasan tersebut juga membuat persaingan internal semakin menarik. Pemain yang selama ini menjadi langganan skuad tidak lagi bisa merasa posisinya aman. Mereka harus terus menunjukkan performa agar tetap mendapatkan kepercayaan. Begitu juga dengan para pemain naturalisasi yang berkarier di Eropa. Kehadiran mereka memang memberikan pengalaman dan kualitas tambahan, tetapi mereka tetap harus membuktikan bahwa kemampuan tersebut bisa diterapkan ketika bermain untuk Garuda. Dalam skenario ini, Hertman bahkan bisa memanggil pemain dengan karakter berbeda untuk menghadapi lawan yang berbeda. Ketika membutuhkan pertahanan yang lebih kuat, ia bisa memilih pemain dengan kemampuan duel dan membaca permainan yang lebih baik. Ketika membutuhkan penguasaan bola, ia bisa menurunkan gelandang yang memiliki kemampuan distribusi dan kontrol tempo. Sementara ketika Indonesia membutuhkan gol, ia dapat memilih pemain dengan kecepatan, kreativitas, atau naluri penyelesaian akhir yang lebih tinggi. Yang membuat situasi semakin menarik adalah pembahasan mengenai 3 pemain baru, yaitu Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen. Dalam cerita ini, ketiganya diproyeksikan sebagai tambahan kekuatan apabila seluruh proses resmi mereka benar-benar selesai dan mereka memenuhi syarat untuk memperkuat Indonesia. Struijk dapat menjadi opsi tambahan di lini belakang, Ulrich memberikan variasi di lini tengah, sedangkan Zandbergen menjadi pilihan tambahan di sektor serangan. Namun mereka tidak otomatis mendapatkan tempat utama. Justru kedatangan pemain baru akan membuat persaingan semakin keras karena setiap pemain harus menunjukkan bahwa mereka layak berada di dalam skuad. Dan inilah yang sebenarnya dibutuhkan Hertman. Bukan sekadar skuad yang memiliki banyak nama besar, tetapi skuad yang memiliki banyak solusi. Ketika pertandingan berlangsung dan strategi pertama tidak berjalan, Hertman harus mempunyai alternatif. Ketika lawan mengubah pendekatan, Indonesia harus mampu merespons. Ketika pemain utama kelelahan, pemain pengganti harus siap memberikan dampak. Dengan kebebasan memilih pemain, Hertman bisa membangun skuad berdasarkan kebutuhan pertandingan, bukan sekadar mengikuti komposisi yang sudah ada. FIFA ASEAN Cup kemudian menjadi tempat untuk menguji seluruh keputusan tersebut. Setiap pertandingan akan memberikan gambaran baru mengenai kombinasi pemain yang paling efektif. Hertman bisa melihat bagaimana pemain naturalisasi beradaptasi dengan pemain lokal, bagaimana pemain baru berkomunikasi dengan pemain senior, dan bagaimana seluruh lini bekerja sebagai satu kesatuan. Jika ada kombinasi yang berhasil, komposisi tersebut bisa dipertahankan. Jika ada kelemahan, evaluasi bisa langsung dilakukan sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar. Karena dalam skenario ini, FIFA ASEAN Cup bukan tujuan akhir proyek Hertman. Turnamen tersebut menjadi salah satu tahap untuk membangun kerangka menuju Piala Asia 2027. Setelah itu, pengalaman dan evaluasi dari level Asia diharapkan menjadi modal menuju target jangka panjang, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Artinya, setiap keputusan pemanggilan pemain yang dilakukan sekarang memiliki konsekuensi untuk beberapa tahun ke depan. Hertman harus mulai memikirkan generasi yang akan berada pada usia matang ketika persaingan menuju 2030 semakin dekat. Ia membutuhkan pemain senior yang bisa menjadi pemimpin, pemain di usia produktif yang mampu menjaga konsistensi, serta pemain muda yang bisa berkembang menjadi bagian penting Garuda di masa depan. Karena itulah, kebebasan dalam memilih skuad bukan berarti Hertman bebas memilih tanpa arah. Justru ia harus mempunyai visi yang sangat jelas mengenai Garuda seperti apa yang ingin dibangun. Dan jika PSSI benar-benar memberikan ruang tersebut, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi titik penting bagi Hertman untuk menunjukkan hasil dari seluruh evaluasinya. Ia memilih pemainnya sendiri, menyusun kombinasi sendiri, menentukan strategi sendiri, lalu bertanggung jawab atas hasilnya. Jika berhasil membawa Garuda meraih prestasi, kepercayaan terhadap proyek tersebut akan semakin besar. Namun jika masih ada kelemahan, Hertman juga harus siap melakukan perubahan. Pada akhirnya, inilah yang membuat FIFA ASEAN Cup menjadi sangat menarik. Bukan hanya karena siapa yang dipanggil, tetapi karena untuk pertama kalinya seluruh pilihan tersebut akan diuji dalam pertandingan sebenarnya. Apakah kombinasi pemain naturalisasi kelas Eropa mampu menyatu? Apakah pemain lokal mampu bersaing mempertahankan tempat? Apakah 3 pemain baru nantinya bisa memberikan perbedaan? Dan yang paling penting, apakah kebebasan Hertman dalam memilih skuad mampu menghasilkan Garuda yang benar-benar siap mengejar target juara? Karena dari sinilah proyek besar itu dimulai, FIFA ASEAN Cup sebagai fondasi,
Piala Asia 2027 sebagai ujian level Asia, dan perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030 sebagai target terbesar. Kalau kita lanjutkan dalam skenario cerita ini, 3 pemain baru tersebut bisa menjadi senjata yang menarik untuk menghadapi fase grup melawan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Nama yang paling sering dibicarakan adalah Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen. Namun perlu ditegaskan, ketiganya belum boleh dianggap sebagai pemain timnas Indonesia secara resmi. Pemberitaan yang ada masih menempatkan beberapa nama tersebut sebagai pemain yang berpotensi atau sedang dikaitkan dengan proyek naturalisasi. Untuk menghadapi Malaysia, Hertman dalam skenario ini bisa menjadikan Pascal Struijk sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur pertahanan. Pertandingan melawan Malaysia tentu membutuhkan konsentrasi tinggi karena duel antar lini dan transisi bisa menjadi sangat menentukan. Dengan pemain yang memiliki pengalaman di lingkungan sepak bola Eropa, Hertman bisa mencoba membangun lini belakang yang lebih tenang sekaligus memberikan perlindungan kepada pemain di depannya. Kemudian ketika menghadapi Singapura, kebutuhan taktik bisa berubah. Jika Singapura memilih bermain lebih rapat dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik, Laurin Ulrich bisa menjadi salah satu kartu yang menarik. Kreativitas dan kemampuan bergerak di ruang antar lini dapat dimanfaatkan untuk mencari celah ketika pertahanan lawan terlalu dalam. Hertman bisa menggunakannya sejak awal atau justru menyimpannya sebagai pemain pengubah permainan di babak kedua. Sementara itu, Dean Zandbergen bisa diproyeksikan sebagai senjata tambahan ketika Garuda membutuhkan tekanan lebih besar di lini depan. Misalnya Indonesia kesulitan mencetak gol atau lawan mulai kehilangan tenaga, Hertman dapat mengubah komposisi serangan dan memberikan kesempatan kepada pemain dengan karakter berbeda. Yang membuat strategi ini menarik adalah ketiga pemain tersebut tidak harus dimainkan bersamaan. Hertman bisa menggunakan mereka berdasarkan kebutuhan pertandingan. Melawan Malaysia, prioritas bisa berada pada keseimbangan pertahanan. Melawan Singapura, kreativitas dan kemampuan membongkar pertahanan bisa lebih diutamakan. Sementara melawan Bangladesh, Hertman bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk menguji kedalaman skuad sekaligus memberikan menit bermain kepada pemain yang belum banyak tampil. Dengan begitu, 3 pemain baru tersebut bukan hanya tambahan nama dalam daftar pemain. Mereka bisa menjadi 3 solusi berbeda untuk 3 situasi pertandingan. Dan kalau seluruh pemain naturalisasi serta diaspora yang tersedia benar-benar bisa berkumpul, Hertman akan memiliki pilihan yang jauh lebih banyak. Bahkan ketika starting 11 sudah ditentukan, pertandingan belum tentu berakhir dengan 11 pemain tersebut. Bangku cadangan bisa menjadi tempat Hertman menyimpan kartu AS. Bayangkan Indonesia bermain imbang sampai menit ke-60. Malaysia mulai kelelahan, Singapura bertahan terlalu dalam, atau Bangladesh mulai kehilangan konsentrasi. Di saat seperti itulah pergantian pemain bisa menentukan jalannya pertandingan. Struijk untuk menjaga keseimbangan, Ulrich untuk membuka kreativitas, dan Zandbergen untuk menambah ancaman di depan. Tetapi tentu saja, semuanya kembali kepada proses resmi dan keputusan akhir pelatih. Nama besar tidak otomatis membuat seorang pemain menjadi starter. Mereka tetap harus membuktikan kemampuan dalam latihan dan pertandingan. Justru kalau 3 pemain tersebut benar-benar masuk ke skuad, persaingan internal akan semakin menarik. Pemain lama harus mempertahankan tempat, pemain baru harus membuktikan kualitas, dan Hertman harus memilih siapa yang paling cocok dengan strategi menghadapi setiap lawan. Karena target fase grup bukan sekadar tampil bagus. Indonesia harus mengumpulkan hasil terbaik dan lolos dengan meyakinkan. Dan dari 3 pertandingan tersebut, Hertman bisa mendapatkan gambaran awal mengenai kerangka skuad yang akan dibawa menuju tantangan berikutnya. FIFA ASEAN Cup menjadi tahap pertama. Setelah itu, evaluasi dilanjutkan untuk menghadapi Piala Asia 2027. Kemudian seluruh pengalaman tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju target yang jauh lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, kalau 3 pemain baru ini benar-benar berhasil masuk ke proyek Garuda, pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan menjadi starter. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, siapa yang akan menjadi kartu as Hertman saat Garuda membutuhkan kemenangan? Dan kalau kalian yang menjadi Hertman, siapa yang kalian turunkan saat menghadapi Malaysia, Singapura, dan Bangladesh? Dan kalau semua kepingan berhasil disatukan, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dari ASEAN menuju Asia. Dari Asia menuju kualifikasi Piala Dunia. Dan dari sekadar bermimpi, menjadi berani mengejar target 2030. Menurut kalian, dari Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, siapa yang paling cocok menjadi kartu as Hertman?